Pulang dari Amerika, begitu menyelesaikan PhD tahun 1968, Tae Ho Leong sempat kecewa. Ia tak menemukan alat canggih dan mahal di laboratorium fisika ITB, tempat ia mengajar, sebagaimana yang 4 tahun dipakainya di University of Kentucky mempelajari persoalan benda banyak dalam fisika zat padat. Namun, sebagai fisikawan tulen, ia tak tenggelam dalam kekecewaan itu. Segera diliriknya bumi tempat berpijak dan lingkungannya sebagai laboratorium raksasa untuk mengamati fenomena alam dan memeriksa hukum fisika yang mengatur jagat raya. Pendekatan ini sudah lama ditinggalkan sebagian besar fisikawan negara maju yang terjebak dalam perangkap laboratorium canggih. Itu sebabnya makin jarang terdengar gagasan fisika dari sana yang berangkat dari observasi terhadap lingkungan alam dan kehidupan manusia sehari-hari. Berangkat dari situ, Tae dan kawan-kawan merancang soal dalam Olimpiade Fisika baru-baru ini dengan membawa peserta menyadari bahwa fisika menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga soal itu menyangkut pemahaman rekonstruksi lapisan bawah tanah dengan sinyal radar, proses kebiasaan mangsa dan pemangsa biota laut yang alami terjadi sebagai bagian dari rantai makanan penyeimbang kehidupan jasad-jasad di laut, dan pengetahuan mekanika untuk membahas berbagai kasus gerakan gerobak bermuatan berat di jalan miring. Saya dihadapkan pada keharusan memilih waktu itu, kata koordinator pembuat soal Olimpiade Fisika Internasional 2002 itu mengenang tahun pertamanya kembali dari Kentucky. Ini yang terbawa ketika memimpin pembuatan soal dalam Olimpiade ini. Soal fisika dengan pendekatan back to basic itu jadi buah mulut fisikawan 69 negara yang menjadi ketua delegasi sebagian dari negara maju di arena Olimpiade. Sebabnya, format soal pada Olimpiade sebelumnya cenderung mengetengahkan kejadian fisik dalam kondisi ideal. Sampai-sampai ketua kontingen sebuah negara Eropa tertarik memaparkan siswanya kelak belajar fisika di Indonesia. Yang betul-betul siap menghadapi soal seperti ini justru negara-negara timur jauh semacam Indonesia, RRC, Vietnam, dan Korea Selatan. Saya pikir salah satu pola baru untuk melampaui ketertinggalan negara berkembang dalam fisika adalah mengembangkan observasi terhadap kejadian-kejadian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Dengan mengembangkan prinsip deteksi ikan,
Misalnya, Indonesia bisa andal dalam biofisika, kata T. Kalau ikut tren negara-negara maju, kita nggak bakal mampu mengejarnya. Di bidang intelijensi buatan, misalnya, ia mengajak mahasiswa ITB tingkat doktor dari berbagai jurusan mengamati kelakuan katak menangkap serangga yang berseliweran di sekitarnya untuk merancang suatu metode kalkulasi berdasarkan penginderaan tertentu. Setelah mengamati dan mengidentifikasi serangga yang bergerak mendekatinya, katak pada waktu yang tepat menjulurkan lidah dan berhasil menangkap mangsanya. Kalau tahun yang lewat, katak nggak peduli. Identifikasi dan kalkulasinya luar biasa, kata T. Ini yang saya sebut teknologi katak, sambil tertawa. Nama T. Holyong di ITB sudah 20 tahun ini dikenal lintas jurusan. Basisnya di Departemen Fisika, tapi ia siap melayani mahasiswa geofisika dan meteorologi yang mau mempelajari cuaca dengan pendekatan teori chaos dan kompleksitas. Begitu pula mahasiswa teknik fisika yang ingin mendalami fuzzy logic untuk merancang sistem kontrol, atau mahasiswa informatika yang mau mengenal seluler otomata ciptaan fisikawan Stephen Wolfram yang sedang hangat dibicarakan oleh komunitas internasional dari berbagai bidang minat. Kekuatannya dalam metodologi, fisika, dan matematika membuat T mudah memasuki bidang-bidang sains di barisan frontir. Chaos, kompleksitas, dan logika fuzzy ia pelajari dan ia ajarkan ketika bidang itu masih belia 20 tahun lalu. Bahkan ia sudah memberikan kuliah tentang seluler automata dalam fisika komputasi sejak belasan tahun lalu, hanya beberapa tahun setelah Stephen Wolfram mengumumkannya dalam jurnal. Sains sejak awal abad 20 cenderung masuk ke spesialisasi sampai-sampai seorang fisikawan material bisa sangat awam menghadapi kosmologi dan fisika partikel, atau Dr. Saraf bisa gamang melihat perkembangan riset otak mutakhir. Tapi dengan fisika komputasi timbul satu metodologi yang membongkar paradigma masuknya ilmu pengetahuan sampai ke spesialisasi yang tajam. Katanya tentang A New Kind of Science, Stephen Wolfram yang mengklaim bahwa seluler otomata merupakan suatu alat general untuk melihat perilaku sistem yang kompleks di semua lapangan ilmu dan kehidupan. Ia mungkin satu dari
segelintir ilmuwan di Indonesia yang tidak hanya fasih membicarakan segi filosofis yang menjadi penanda dalam fisika klasik, kuantum, relativitas, chaos, kompleksitas, logika fasi sampai seluler otomata, tapi juga masuk ke segi-segi teknisnya dengan matematika yang rumit itu, bahkan sampai pada tingkat paling rinci. Malah mengembangkan bidang-bidang itu untuk memecahkan persoalan nyata seperti perilaku harga saham di Bursa Efek Jakarta, BEJ, sampai banjir yang melanda Jakarta awal tahun ini dengan teori chaos. Memadankan spin up dan down dalam mekanika statistik dengan buy dan sell pada pasar saham, T melihat pola harga saham terhadap waktu di Eropa sangat berbeda dengan yang terjadi di Bursa Efek Jakarta. Bursa saham di Eropa punya karakteristik sehingga dapat diprediksi. Tapi di Indonesia terlalu banyak parameter tersembunyinya sebab memang banyak faktor yang irasional, katanya. T kini terlibat dalam proyek penelitian mengatasi kekeringan di Indonesia dan sebuah proyek yang tak kalah pentingnya bagi penduduk Jakarta, melihat deret banjir di Jakarta dari masa ke masa untuk memprediksi curah hujan pada tahun 2003 sehingga ketahuan tempat-tempat mana yang berpotensi menghadapi banjir. Apakah ramalan cuaca itu nantinya dapat diandalkan? Betul, cuaca memang dipengaruhi gerak periodik dan gerak chaotic, tapi tidak completely random, katanya. Masih bisa diprediksi meski hasilnya tidak satu pola. Teh Huliong adalah tipikal fisikawan dengan tradisi logiko-empirisme yang amat kuat, tapi bisa sekaligus penganut Kristen tradisional yang rajin beribadah, bahkan sekali-kali berkhotbah di jemaatnya di Gereja Baptis Bandung. Di kalangan fisikawan dunia, kecenderungan seperti ini ditemukan pada dua novelis, Abdus Salam dari Pakistan yang Islam dan Stephen Weinberg Amerika Serikat yang Yahudi. Tentang ini T punya cerita. Banyak membaca filsafat dan buku tentang Hindu, Buddha, Kristen, Islam selagi mahasiswa di Bandung, tetapi kesulitan menolak ajakan ke gereja sejak bermukim di Amerika. Salah satu yang meyakinkannya bahwa ada soal di luar urusan logika adalah teorema Gödel dalam matematika yang dengan pembuktian super ketat berhasil memperlihatkan sistem sekompleks aritmatika ternyata mengandung kontradiksi. Konkretnya, teorema itu dapat membuktikan bahwa 1 sama dengan 0. Jadi,
Saya tidak bisa bersikeras tetap berada di otak kiri, sebab teorema Gödel membuktikan bahwa dalam logika pun ada kontradiksi, katanya. Di ruas jalan kampus ITB di bilangan Ganesha maupun di jalan-jalan seputar Bandung, laki-laki kelahiran Bandung 17 Oktober 1940 ini mudah dikenali dengan sedan Holden tua berwarna coklat usang itu. Sudah 20 tahun ia mengendari mobil yang badannya sudah terlihat tidak lagi seimbang ketika melaju bahkan di bidang rata. Saya dan Einstein melihat ada yang tak bisa dijelaskan sebelum Big Bang, kata T. Ada apa sebelum itu? Saya harus masuk ke teologi. Kisah tentang Teh Holyong dimuat di harian Kompas 7 Agustus 2002 dengan judul Meneliti Banjir dengan Fisika. Tulisan Salomo Simanungkalit.